yang menjadi tetap karena penglihatan, panca indera atau adanya dalil-dalil, dan dapat pula diartikan sesuatu yang sudah yakin tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Maksudnya adalah semua hukum sudah berlandasan pada keyakinan tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan-raguan yang muncul kemudian. Sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan tidak bisa menghilangkan hukum yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kaidah kedua adalah tercapainya suatu kemantapan hati pada suatu objek yang telah dikerjakan baik. Kemantapan ini sudah mencapai pada ukuran pengetahuan yang mantap atau sekedar dugaan yang kuat. Makanya tidak dianggap suatu kemantapan hati yang disertai dengan keraguan-raguan pada saat pekerjaan itu dilaksanakan, sebab keadaan ini tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori yakin. Hal-hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda tanya tidak dapat disejajarkan dengan suatu hal yang sudah diyakini, yaitu asya. Asya bisa diartikan yaitu sesuatu yang membingungkan. Dan menurut beberapa tokoh, yang pertama menurut Imam Al-Maghari, asya adalah sesuatu yang tidak menentu atau meragukan antara ada dan tidak ada. Sedangkan menurut Imam Al-Jurjani, asya adalah sesuatu yang tidak menentu atau meragukan antara sesuatu yang saling berlawanan tanpa dapat dimenangkan oleh salah satunya. Asya secara bahasa berarti ragu atau bingung. Secara terminologi, asya adalah setara antara dua perkara, yang berarti tidak bisa menentukan di antara dua perkara dan hati tidak condong pada salah satunya. Sementara menurut Al-Razi menjelaskan, ragu di antara dua perkara, jika keduanya seimbang maka disebut dengan asya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu makna kaidah. Yang pertama, segala perkara tergantung kepada niatnya. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang. Apakah seseorang itu melakukan perbuatan dengan niat ibadah kepada Allah atau hanya semata-mata karena nafsu atau kebiasaan. Yang kedua adalah keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Kaidah fikih yang kedua adalah kaidah tentang keyakinan dan keraguan. Secara bahasa adalah kemantapan hati atas sesuatu. Yang ketiga adalah kesulitan mendatangkan kemudahan. Ialah kaidah yang bermakna kesulitan menyebabkan adanya kemudahan atau kesulitan mendatangkan kemudahan bagi mukallaf atau subjek hukum. Yang keempat, kesulitan harus dihilangkan. Dan terakhir, adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum. Materi yang selanjutnya yaitu asal kaidah. Asal kaidah niat yaitu berasal dari hadis Bukhari nomor 54 Fathul Bari Sahih, yang artinya dari Umar bahwa Rasulullah bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa diniatkan. Kemudian kaidah niat juga berasal dari ayat Al-Quran, Quran Surat Az-Zumar ayat 2, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Kemudian juga terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 84 yang artinya katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Baiklah, selanjutnya materi yang kelima yaitu aplikasi kaidah. Kalau kita lihat dari contoh kaidah fikih, ketika sholat berjamaah kita tidak perlu atau tidak disyaratkan menyebutkan nama imam ketika niat. Seorang makmum hanya perlu menyebutkan makmumam
untuk mendefinisikan posisi dirinya sebagai makmum, yaitu seorang yang mengikuti gerakan imam. Seorang makmum tidak perlu menyebutkan nama imam seperti makmumam kepada Syahid Akil Syiro. Selanjutnya materi yang ke-6 atau yang terakhir yaitu tentang furu'. Yang pertama yaitu hukum asal itu bebas dari tanggapan. Kaidah ini sesuai dengan kodrat manusia bahwa ia lahir dalam keadaan bebas sebelum mempunyai tanggapan apapun, yang menandakan bahwa manusia adalah makhluk suci yang tidak terbebani oleh dosa waris atau dosa akibat perbuatan orang tuanya. Poin kedua yaitu kaidah Imam Syafi'i. Asal dari sesuatu itu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkan. Misalnya seperti apabila ada binatang yang belum ada dalil yang tegas tentang keharamannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti yang meyakinkan pula. Misalnya itu yang pertama, kita berpraduga tidak bersalah kepada seseorang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut tertangkap sedang melakukan kejahatan, maka orang tersebut adalah bersalah dan harus dihukum. Dan yang kedua yaitu si A berhutang kepada si B, tetapi kemudian ada bukti bahwa si A telah membayar hutangnya kepada si B. Misalnya ada kwitansi yang ditandatangani oleh si B yang menyatakan bahwa hutang A sudah lunas. Maka si A yang tadinya berhutang sekarang sudah bebas dari hutangnya. Sekian, terima kasih.